melepas. Di ruangan Raina kini Hendra, Gena dan Eli sedang menatap Raina yang tengah fokus dengan telepon genggamnya. From Belvadelisen Patra. T.O. Raina Avelan Patra. Mengapa kau menghubungiku melalui email? Dan kemana kau sebulan ini? Kakak menghubungimu tapi nomor teleponmu tidak aktif? Apa paman menyakitimu lagi? Jika ya, kau ikut saja denganku ke Itali. Apa yang terjadi denganmu? Bukankah kau sudah lulus? Bagaimana dengan kuliahmu? Kakak akan ke sana besok, kirim nama rumah sakit tempat kau dirawat. Kakak akan menghubungi dokternya untuk menanyakan masalah penyakitmu sampai kau dirawat. Kuharap kau tidak melakukan apapun Raina sampai di luar batas. Ingat kau masih berumur 19 tahun, setidaknya kau bisa sukses dengan karirmu. Astaga! Pekik Raina terkejut membaca balasan pesan kakaknya itu. Ada apa nyonya, ucap Hendra yang kini sambil bekerja melalui laptopnya. Akan ada bencana. Maksudnya? Naga merah akan datang kemudian dia akan menghabisiku dengan segala bahasa. Emang ada orang yang bisa melawan semua ucapan nyonya? Yang waras saja bisa gila. Ucap Hendra santai. Ada. Coba kalian bertiga bayangkan ada versinya aku satu lagi. Tapi kali ini tingkat ocehannya lebih dari aku. Dunia hancur nyonya, cetus Hendra lagi dengan santainya. Nah kau Beetle. Apalagi jika dia tahu aku sudah menikah. Oh Tuhan, tolong aku. Kalau begitu terima kasih infonya nyonya. Kenapa terima kasih? Aku akan izin kepada Tuan untuk pergi keluar kota saja bekerja sampai orang yang versi nyonya itu datang. Aku jauh lebih baik menghindari petaka. Nah kau Beetle, boleh aku ikut? Ucap Raina dengan santainya. Cih, yang ada aku membawa petakanya. Cetus Hendra. Oh gitu ya, kalau gitu sebelum kau pergi aku ingin sesuatu. Ucap Raina tersenyum jahat. Nyonya Tuan memintaku untuk menjagamu. Tenang saja, aku akan aman di sini. Tidak nyonya, maaf. Ucap Hendra datar. Baiklah, rupanya kau ingin turun jabatan. Nyonya, kau tak bisa mengancamku. Siapa yang bilang? Apa kau lupa saat ini aku sedang hamil biji kada lahir? Aku tinggal mengatakan saja bahwa anakku yang meminta. Baiklah, kau ingin apa Nyonya Raina yang terhormat? Hehe, aku ingin kau membelikanku pensil alis, primer, foundation, eyeshadow, blush on, lip cream matte. Ucap Raina dengan santai. Belinya di mana Nyonya? Ucap Hendra bingung dengan nama-nama yang baru dia dengar itu. Di kebun binatang mungkin ada. Ucap Eli santai. Haha, ada monyet dong. Balas Raina. Lama-lama aku bisa frustasi di sini. Cetus Hendra. Hahaha, beli di Cosmetics, jangan lupa belikan aku smoothie strawberry jangan dingin. Aku tak ingin melukai anakku. Teriak Raina. Ya Nyonya. Ucap Hendra dengan datar. Ingat tersenyum, teriak Raina bergagah. Kini Elvano dan Zack telah mendapatkan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Sekarang bagaimana? Ucap Elvano. Gak tahu. Belzey menatap kantong belanjaan itu. Lihat tutorial saja. Ucap Elvano. Ya sudah. Ucap Zay. Kini mereka kembali menuju rumah sakit. Di rumah sakit dengan wajah tampan mereka membawa belanjaan itu. Permisi. Ucap Zay ramah kepada pegawai rumah sakit pembuat makanan itu. Iya Tuan. Ada apa? Ucap pegawai itu. Bolehkah kami meminjam tempat ini? Saya ingin memasak sesuatu untuk adik saya. Ucap Zay ramah. Elvano hanya menatap dan mendengar semua ucapan Zay. Tapi jangan lama ya Tuan, karena kami harus menyiapkan makanan untuk pasien lainnya. 1 jam saja beri kami waktu. Baiklah. Ucap pegawai rumah sakit itu kini keluar dari pantry itu. Terus bagaimana? Ucap Zay kepada Elvano. Tunggu nasinya mana?
Ucap Elvano kepada Zai. Coba cari, mungkin saja rumah sakit ini menyediakannya. Kau betul. Ucap Elvano kini mencari di mana letak nasi. Nah, ini mulai dari mana? Ucap Zai. Di sini dikatakan bara lebih dulu. Yang mana bara? Warna kuning. Ucap Elvano. Ini ya? Ucap Zai menunjukkan kotak kuning. Ya, ini ada tulisan bara. Bawang putih, bawang merah, daun bawang diiris-iris. Ucap Elvano yang membaca cara pembuatan nasi goreng. Bawang putih mana? Ucap Zai bingung. Lihat saja warna putih di sini, dia putih, ucap Elvano kesal. Sialan, kau menyuruh saja, kau kerjakan dong sebagian. Aku melihat caranya saja. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan pada Raina aku sendiri yang membuat ini, cetus Zai. Bangsat! Beraninya kau mengancamku! Ucap Elvano menodongkan pisau. Kau ingin membunuhku? Silakan, ruangan ini dipenuhi CCTV, paling Raina akan dengan mudah menemukan siapa dalangnya. Shit! Berdebah, sialan! Cetus Elvano meletakkan pisau itu. Ini bawang putih, ini merah, ini daun bawang sesuai gambarnya. Ucap Elvano kesal. Irislah! Ucap Zai datar. Terus kau? Dadar telur. Ini garam yang mana? Kau punya lidah kan? Kau cobalah. Kau betul. Segini cukup tidak? Ucap Zai mengambil garam dengan dua jarinya. Kau memberikan segitu tidak akan ada rasanya, bodoh. Berikan 1 sendok. Ketus Elvano. Kau yakin? Yakin. Jika segitu telurnya tidak akan ada rasanya. Ucap Elvano. Tumben kau pintar. Bawang, sialan. Mataku perih. Teriak Elvano. Dasar lemah, itu hanya bawang. Diamlah, aku sedang fokus dengan bawang ini. Sei telurnya, bangsat. Oh my god, untung masih selamat, bawahnya saja hitam. Ucap Zai panik. Fokus, marmut. Jangan kau memberikan racun pada istri dan anakku. Pekik Elvano. Terus bagaimana ini udah selesai telurnya? Di sini baru dipanaskan, terus masukin bawang-bawang sialan ini. Terus nasinya, terus aduk, terus masukin sosis. Tadi sudah dibelikan. Aduk semua, masukkan garam, penyedap rasa, aduk sampai harum. Ucap Elvano membacanya. Oh, semudah itu, biar cepat masukkan saja semua, tinggal diaduk, tunggu sampai nasinya panas baru kita sajikan, bagaimana? Ucap Zai. Kau Beetle. Tempat ini sungguh bau. Ya, aku juga sudah lelah dengan panas kompor ini. Kau tidak mematikannya apinya? Tidak, biarkan saja biar tetap panas. Ucap Zai santai. Kau benar, kau memang partner masak yang baik. Ucap Elvano kini dengan mata berair akibat mengiris bawang. Ini sudah masuk semua, tolong aduk, aku ingin ke toilet. Ucap Zai memberikan alih untuk Elvano memasak makanan itu. Sialan, aku sudah menghindari ini. Ucap Elvano sinis. Jangan tanya bagaimana keadaan dapur pentri itu, tidak ada kata aman untuk menjelaskan ruangan itu. Bagaimana sudah? Ucap Zai setelah selesai urusannya dengan kamar mandi itu. Kau lihat? Wah, aromanya enak sekali, ucap Zai berbinar melihat masakan mereka. Ini aku yang memasaknya. Berdua, bangsat! Oke-okelah, ucap Zai malas. Kini pegawai pentri itu datang. Oh my god! Ruanganku! Teriak pegawai itu. Maafkan kami, Pak. Ucap Zai merasa tidak enak dengan pegawai pentri itu. Elvano dengan cepat mengeluarkan beberapa lembar uang $100 kepada pegawai itu. Ini untuk mengganti kerugian, selebihnya saya akan meminta asisten pribadi saya untuk mengurusnya. Ucap Elvano singkat. Baik, Tuan Beethoven.
Ucap pegawai itu yang tahu status Elvano. Kau pintar sekali mengancam seseorang. Aku tidak mengancamnya. Dasar manusia tidak sadar diri. Elvano yang mendengar umpatan itu menatap tajam ke arah Zai, sambil membawa nasi goreng itu. Kini mereka memasuki ruangan Raina dirawat. Terlihat Raina sedang tertidur pulas. Elvano meletakkan makanan itu atas meja dekat sofa. Gena dan Ellie langsung berpindah tempat. Elvano yang masih dalam keadaan berantakan mendekat ke arah Raina. Raina yang masih tertidur kini terbangun sebelum Elvano tepat di depannya. Huik, huik. Raina merasa mual. Dia turun dengan cepat dari atas berankarnya menuju kamar mandi. Elvano yang merasa panik mengikuti pergerakan istrinya itu. Bukan hanya Elvano, Zai yang tadinya duduk kini berdiri dari sofa mereka. Sayang, menjauh Habi kau bau sekali. Teriak Raina. Elvano yang sadar itu kini mencium pakaiannya. Kau benar aku bau bawang. Makanya menjauh. Baiklah. Eligie. Teriak Elvano. Ya tuan, urus Raina, dia tidak bisa mencium aroma bau. Ucap Elvano keluar dari kamar mandi itu dan berjalan mendekat ke arah Zai. Ada apa? Dia tidak menyukai aroma bawang. Zai yang mengerti mencium aroma bumbu masakan dalam tubuhnya. Sepertinya kita harus mandi. Kau sendiri mandi. Aku lebih baik mandi dengan istriku. Cetus Elvano. Bangsat! Aku masih normal. Cetus Zai. Kini Raina keluar dari kamar mandi sambil menutup hidungnya. Kalian pergi mandi, aku mau muntah mencium aroma tubuh kalian, pekik Raina yang masih menutup hidungnya. Elvano dengan cepat mengambil tasnya dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Zai hanya menatap Raina yang terus menutup hidungnya. Sambil duduk di sudut ranjangnya, Zai hanya menatap wanita itu tanpa berbicara apapun. Setelah 10 menit kini Elvano telah selesai keluar dari kamar mandi. Kau Zai pergilah mandi. Habi berikan kemeja dan celanamu, untuknya ukuran pakaian kalian sama. Biarkan Kak Zai membersihkan dirinya. Ucap Raina lembut. Tapi sayang, Gabriel Elvano. Iya. Ucap Elvano pasrah, kemudian dia memberikan kemeja dan juga celananya. Kini mereka berdua saling menatap sinis antara Elvano dengan Zai. Kalian mau terus seperti itu? Ucap Raina kesal. Iya, aku akan mandi, ucap Zai lembut. Elvano dengan cepat mendekat ke arah Raina. Duduk di samping istrinya kemudian memeluk erat tubuh istrinya itu. Sambil memenamkan kepalanya di ceruk leher Raina yang menjadi candunya selama ini. Sayang? Ucap Elvano. Iya Habi. Balas Raina singkat. Kangen? Ucap Elvano kini memasukkan tangannya ke dalam baju Raina, mengelus punggung mulus istrinya itu. Raina yang mengerti menatap tajam ke arah Elvano. Iya, paham, ucap Elvano kini memutuskan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa menit berlalu, lagi dan lagi Zai harus melihat Elvano yang begitu manja dengan Raina. Jelas adegan itu membuat Zai semakin sakit. Kalian akan terus begitu? Bagaimana dengan nasi gorengnya? Ucap Zai sinis. Gena, tolong ambilkan, ucap Raina lembut. Gena dengan cepat membawa nasi goreng itu. Ini yang masak siapa? Kami, ucap Zai menatap tajam ke arah Elvano. Oh, kalian cobalah, aku sudah kenyang. Ucap Raina santai. Tetapi sayang, kami sudah susah payah memasaknya. Ucap Elvano kini. Kalau begitu kalian coba saja lebih dulu, bagaimanapun ini usaha kalian berdua. Tapi Raina, ayolah Kak. Habi, kalian cobalah, jika tidak aku tidak akan berbicara dengan kalian. Ucap Raina kini menatap tajam ke arah mereka. Baiklah, baik. Ucap mereka berdua. Kini Gena memberikan satu-satu sendok kepada dua pria tampan itu. Elvano dan Zed mulai menyendokkan nasi goreng itu.
kemudian memasukkan makanan itu ke dalam mulut mereka. Saat mengunyah tiba-tiba saja mereka berdua berlari, nasi goreng itu diberikan kepada Gena. Habi, are you okay? Teriak Raina. Kak Zei, kalian kenapa? Teriak Raina melihat dua pria itu berlari ke kamar mandi. Uik, huyek, ukwek. Kedua pria itu menumpahkan seluruh isi perut mereka ke lantai kamar mandi itu. Kemudian keluar dengan keadaan lemas. Kalian baik-baik saja? Ucap Raina heran. Gena buang makanan itu! Teriak Elvano. Baik tuan. Ucap Gena langsung membuang nasi goreng itu. Kok dibuang? Jangan sayang, jauh lebih baik aku membelikan mus-musi stroberi. Ucap Elvano. Kak, yang suamimu katakan benar, aku akan membelikanmu cheesecake saja. Aku merasa ada yang salah dengan masakan kalian. Nah, kau memang benar makanan itu tidak baik. Ucap Raina mengelus-elus perutnya. Kini Elvano dan Zack sedang duduk di atas ranjang Raina. Setelah aksi nasi goreng itu, kini mereka terlihat sangat serius. Kak Zei. Iya. Ucap Zei singkat. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku jelaskan, tapi kau sudah melihat keadaannya, Kak. Ucap Raina pelan tertunduk sedih. Aku mengerti, semua sudah terjadi Raina. Aku bersyukur kau bertemu dengan pria ini, tapi jelaskan padamu mengapa kau bisa menikahinya. Dia yang menyelamatkanku saat Dedi ingin menjualku. Awalnya dia hanya memintaku untuk menjadi istri kontraknya selama 6 bulan, tapi aku menolak dan meminta hanya sampai 3 bulan. Tapi waktu dan setiap pertemuan kami membuatku menjadi terbiasa dengannya, bahkan aku sadar aku tidak bisa jauh darinya. Apa kau mencintainya? Ucap Jay lembut. Aku mencintainya, Kak. Karena itu di sini ada kehidupan baru. Baiklah, kakak mengerti. Ini semua takdir dan mungkin yang terbaik buatmu. Tapi dengarkan aku, Raina. Meskipun kau sekarang istrinya, aku akan tetap menjadi orang yang pertama ada untukmu nantinya. Jika pria ini menyakitimu, aku akan menunggumu. Kau akan menjadi adikku. Sama seperti Belva, aku juga akan menjagamu seperti kakak kepada adiknya. Ucap Zay menangis. Elvano hanya mendengar percakapan kedua orang itu. Habi. Iya sayang. Ucap Elvano lembut. Maafkan aku, tapi bolehkan aku memeluk Kak Zay untuk menjadi seorang adik untuknya? Elvano yang mendengar itu merasa tidak terima, tapi Elvano sudah mendengar sendiri Raina mengatakan tidak bisa jauh darinya. Elvano mengangguk setuju. Membiarkan dua orang itu berpelukan, Zay yang melihat Elvano yang terus menatapnya dengan tajam melepaskan pelukannya. Gabriel Elvano Berovan, aku titip Raina. Jangan pernah sekalipun aku mendengar kau membuatnya menangis. Ucap Zay tegas. Baiklah. Terima kasih kau sudah bersikap dewasa. Aku akan melakukan apapun untuk Raina. Dia sedari kecil tidak pernah merasakan rasanya dicintai dari orang tuanya. Karena itu berikan semua yang terbaik untuknya. Ucap Zay berdiri dari tempat dia duduk. Aku permisi. Raina, jaga dirimu dan bayimu. Kak. Lirih Raina pelan. It's okay, Di. Setidaknya aku tahu kau bahagia sekarang. Ucap Zay kini melenggang pergi meninggalkan ruangan itu. Elvano yang melihat Raina menangis langsung memeluk tubuh istrinya. Jangan menangis sayang. Ucap Elvano lembut. Namun Elvano terus mendengar isak tangis Raina. Elvano mengerti keadaan yang Raina rasakan. Sekalipun Elvano tahu tentang hatinya Raina untuknya. Bagaimanapun Zay pria yang menepati janjinya, hanya saja waktunya yang tidak tepat. Kau masih bisa bertemu dengannya sayang. Ucap Elvano yang tidak tega melihat istrinya itu menangis. Berat untuk dijelaskan, jika Raina egois dia bisa dengan keras kepalanya untuk mengabaikan Elvano. Raina yang tengah hamil sulit untuk mengontrol dirinya. Hanya saja Raina tahu pernikahannya dengan Elvano adalah sekali dan untuk selamanya. Berharap ini semua takdir bagi Raina. Next time. Bab 50